kalau kita sholat bukan mim hak mim dal. Itu tadi alasannya kenapa ketika sholat kita itu Ahmad, ya, mimnya dirubah menjadi alif, ya, alif hak mim dal gitu, Ahmad. Itu artinya yang maujud ini diwujudkan lagi menjadi alif. Nah itu dinamakan Ahmad tuh. Berdirinya alif, ya, rukuknya ha, kan gitu ya. Sujudnya mim, duduknya dal. Kalau Muhammad, mim kepala, ya, ha itu perut, ha itu tubuh, ya, mim itu perut, dal itu kaki. Wujud manusia, wujud jasad gitu, Muhammad. Tapi kalau kita sholat, wujudkan alif itu, ya, Ahmad. Alif berdiri, alif narun, ya. Ruku ha hawaun. Dan kita mim sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sujud. Hanya meninggikan, ya, Allah dalam ketinggiannya yang tidak bisa dijangkau. Duduk dal. Ya, dal itu duduk itu seolah-olah kita itu berhadapan la ilaha illa anta. Ya. Allah tidak huwa lagi tapi la ilaha illa anta. Nah, ketika sujud lagi la ilaha illa ana. Jadi itulah berdiri dengan ibadah dengan berdiri, ya, dengan duduk dan dengan sujud. Berdiri la ilaha illa huwa, alif narun, ya. Kita bisa menunjuk dia, ya, secara mikro, bukan secara makro, ya, secara mikrokosmos. Ya, justru Allah itu bisa kita saksikan secara mikro. Jadi penzahiran Allah itu di dalam batin, secara mikro. Makanya kita disebut kesadaran, kan gitu ya. Bisa menyadari kepada Allah itu sendiri, ya. Yang sadar siapa? Allah. Kita bentuk kesadarannya yang disebut yakzah. Nah, fungsi kita hanya sebagai bejana yang sampai kepada kesadaran tadi, hanya wadah yang sampai kepada kesadaran tadi, ya, karena kita menyatakan, ya, sadarullah, ya, suduri qalbi, ya, huduri qalbi fis sudur, al ilmu fis sudur. Makanya kesadaran yang qalbu tadi yang disebut kesadaran ilahiyah, ya, qalbun mu'minin baitullah, Allah hadir. Sadar Allah itu Allah hadir, ya. Tidak ditunggu, tidak dicari, tapi Allah hadir, ya. Itu yang dinamakan terbebas dari kausalitas Allah itu. Dia datang tanpa isyarat, ya. Tiba-tiba hadir gitu ya, spontanitas. Itulah Allah. Makanya para pejalan Allah itu yang disebut ahli hikmah. Ya, alasannya kenapa disebut ahli hikmah? Ya karena fisudur tadi, ya, hadir dulu, khuduri qalbi. Hadir dulu baru terjadi hikmah. Nah, itu makna daripada khuduri qalbi. Maka ketika berbaring, ya, sholatlah dengan berdiri huwa, dengan duduk anta, berhadapan. Berhadapan ini, ya, Allah sendiri yang mengajarkan, kan itu, ya. Nun wal qalami wa mayasturun bi anta majnun. Nah, di situ, ya. Ya, kamu kalau sudah anta jadi majnun, ya. Ya, itu yang disebut fanafillah. Sudah berhadapan dengan Allah. Baru terjadi salatlah kamu dengan berbaring. Nah, itu disebut tajalli. La ilaha illa ana. Ya.
Wahai Musa, innani ana Allah, la ilaha ilana, la ilaha illa ana, fa'budni, aqimis sholat li zikri. Nah ini, ayat ini asbabunnya apa? Asbabunnya adalah Musa ingin ketemu Allah. Dalam pencarian itu kita meniru Musa dan Ibrahim, maka suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu ya. Ya, Ibrahim menjadikan millata Ibrahim, millah Ibrahim. Millah itu ya syariatnya Ibrahim. Ya, syariat yang dibawahi oleh Ibrahim itu banyak ya, haji, khitan, gitu ya. Itu milahnya Ibrahim. Nah, milahnya Musa apa kan gitu ya? Ya milahnya Musa ini ya tentang Musa kalamullah. Ya, Ibrahim Rabbaniullah, Rabbani ya. Nabi Muhammad sebagai ruhaninya Allah. Nah, Musa itu pelajarannya ya, kita diperkenalkan kalam itu bukan suara. Ya, kalam tidaklah hanya suara. Kalam itu sebuah kejadian. Ya, gunung pun hancur, Musa tersungkur. Nah, itu kejadiannya. Justru dari Musa ini kita diajarkan kesadaran. Kan? Masalah tauhid itu fitrah, ya. Bukan Ibrahim, bukan Musa. Ibrahim dan Musa sebelum lahir yang masih di alam arwah, ya, yang masih berupa nur, nah itu sudah bertauhid kepada Allah. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu justru menjadi idaf, ya, idafi. Bapaknya tauhid, mbahnya tauhid. Itu justru Nabi Muhammad. Makanya di sini kita itu bagaimana memproyeksikan ya tajallinya Allah yang menjadi dalil kita gitu. Nah, ya, tajalli itu harus terrealisasi, itulah dalilmu kan. Maka mustahil ya orang bisa menemui Tuhan, menyaksikan Tuhan ya, tanpa kitabullahnya tadi terbit, tanpa dalilnya itu sudah menjadi tajalli. Nah itu ya, itu nafsi-nafsi sudah nggak bisa dijelaskan. Ya silakan lanjut. Belum pernah kita dengar, belum pernah kita jangkau dalam pemahamannya, itu Abah sama hamba Allah itu menyampaikan di sana. Ya alhamdulillah, seperti yang tadi di roomnya Kak Nepi itu, Abah Waskito sempat menyampaikan tentang alhamdu itu. Jadi kenapa di sana itu lamnya yang sukun, di sana itu saya lihat di sana ada mim juga yang sukun gitu. Dan ketika kayak tadi itu disatukan yang tidak sukun itu menjadi kalimat ahadu ternyata di sana gitu. Silahkan Abah Waskito diperjelas lagi gitu apa yang saya lihat dalam pemaparan Abah sebelumnya itu. Ya sebentar saya jelaskan. Mungkin ada lagi, saya dengarkan dulu. Soalnya masih azan di sini. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Lanjut aja, Mbak. Kalau saya cara pandangan musahada itu gimana secara zohirnya kita. Kalau secara batin kan kita memandang dan dipandang. Kalau secara zohirnya gimana itu, Bang?
Abah? Cara memandang musyahadah, pandangan musyahadah itu. Izin Abah, sebelumnya acara ngaji ngaji yang selaras itu, di situ sebutkan ada nggak kuat mendengar, pergi menghilang. Nah, mohon penjabarannya Bah, biar sama-sama lebih menguatkan. Terima kasih Bah. Ya berarti kesimpulannya Bang Jus ya, yang kalau saya pahamin itu dari kita mendengarkan kajian dari Bang Hamba itu, memang sebenarnya kita itu mengalami sesuatu keganjalan di hati ya. Banyak yang harus dipertanyakan gitu ya. Ya Bang Jus ya. Iya. Jadi makanya adanya sharing-sharing kayak gini ya sebenarnya membantu juga ya supaya menyelaraskan pemahaman dari Bang Hamba dengan Abah Waskito, karena bahasanya Bang Hamba itu luar biasa. Kalau kita nggak pintar merangkai, kita nggak pintar mencermatinya, itu kan kalau yang saya pahami ya dari filsafat itu bahasa kata-katanya luar biasa. Dari kesalahan satu huruf aja kita bisa salah mengartikan arahnya itu kemana. Iya. Itu sih yang saya pahamin dari Bang Hamba, itu luar biasa. Iya. Nah alhamdulillah di compare dengan adanya Abah Waskito, nah itu luar biasa tuh, makin apa kalau bisa dibilang adonannya makin menjadi gitu kan. Iya, yang seperti Abah bilang selaras gitu. Iya selaras. Saling mengisi dia di sana itu. Iya, barakallah. Jadi pertanyaan Iya, tadi tentang alhamdulillah ya. Kenapa lamnya sukun, mimnya sukun? Jadi begini, itu untuk menyatakan perjalanan alif itu sendiri. Nah, alif itu yang disebut zat, yang disebut nur ya. Allahu nur samawati wal ard. Ya, maka alif itu tidak bisa diartikan ya. Alif kamu gak artikan A, ndak ada yang berani gitu lah. Kan gitu ya. Iya. Maka ketika mengadakan perjalanan alif ya, alif tadi, lam itu harus hancur. Nah, lam itu harus sukun, hancur ya. Wujudnya lam itu apa sih? Lam itu ya ruh itu sendiri. Kan gitu ya. Maka alif lam al. Nah, al itu yang disebut kesadaran ilahiyah. Kesadaran alif kan gitu. Nah, hancurnya lam tadi menjadi kesadaran. Kan gitu ya. Nah, mim sukun hancur. Mim itu wujud dalam diri apa? Jasad. Ya. Saya tadi kan menyebutkan mim ha, mim dal Muhammad. Mim kepala kan gitu ya. Hak tubuh. Mim lagi perut, dal itu kaki. Hancur. Nah, ketika lam sukun hancur, mim sukun hancur, yang terjadi apa? Ahadulillah, bukan alhamdulillah. Ya. Nah, ahadulillah itu yang disebut sadar Allah. Ya. Rabbul alamin, kita ini alam yang mewadahi sadar Allah itu yang disebut kesadaran. Kan gitu ya. Nah, di dalam sholat itu sebetulnya bukan muhasabah. Di dalam sholat itu suhud. Ya. Bagaimana kita menyaksikan batin yang wujud. Itu makna sholat itu sebetulnya begitu. Maka wujudnya batin tadi, Allah diwujudkan kan gitu ya. Apakah bisa Allah dilihat? Bisa. Apakah bisa Allah disaksikan? Bisa. Ketika Allah menzahirkan ya, menjadi wujudullah. Tapi ingat, wujudnya Allah bukan Allah. Ya, ada tauhid lagi tertinggi gitu ya. Tauhudun kan gitu ya.
Ya, jadi yang nampak wujudullah tadi bukan Allah, tapi yang disebut kekuasaan Allah. Wujudullah itu kekuasaan Allah. Ya, yang nyata yaitu nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Maka ada ungkapan dekat tidak dapat disentuh, artinya tidak kamu bisa menangkap wujud Allah itu secara apa? Ya, secara kesadaranmu, secara lahiriahmu, nggak bisa menangkap. Ya. Makanya kenapa ketika mendengarkan begini, nggak kuat, mending lari. Ya faktualnya begitu. Itulah yang dinamakan tajalli. Makanya tajalli itu sebentar. Kita tidak boleh kekal di dalam tajalli. Karena ada sesuatu yang hancur. Ya, nggak kuatmu itu ada yang sesuatu yang hancur, pasti ya kamu akan lari. Nah, kita diperkenalkan dengan zikir zawareh. Zikir zawareh itu seluruh tubuh mengucap Allah. Dan ada visualisasi. Ya itu namanya tajalli, tapi sebentar, 1 menit 30 detik. Ya, kita menyaksikan yang dinamakan tajalliyat tadi ya. Atau bumi berhenti ya, air terjun berhenti, tidak bergerak lagi. Atau kita mengalami visualisasi ya, melihat Quran itu tulisannya Allah semua, tidak ada alhamdulillah, tidak ada. Melihat TV ini Allah ya. Melihat semua ruangan ini Allah, tapi terjadinya sebentar. Itulah yang dinamakan Allah tidak bertempat pada sembarang tempat. Ya, karena itu yang disebut maha nggak berbatas. Ya, nurnya aja, kekuasaannya Allah, wujudullah tadi, ya kita nggak sanggup menangkapnya. Ya, apalagi sang penguasanya kan gitu ya. Maka ahadulillah itu martabat 7. Ya. Nah, fungsinya ahadulillah bukan alhamdulillah. Ahadulillah itu fungsinya ketika kita musahadah suhud, ya sholat itu tadi. Ketika yang batin ini menjadi wujud, nah dirimu yang wujud menjadi batin. Nah, batinu abdi, abdi itu artinya kamu mengabdi, kamu itu mengikuti sang imam tadi. Ya al-imam, sebenar-benar imam ya Allah. No, apakah Allah jadi imam wujud? Ya memang kan ada maujud. Ya, ada maujud, ada wujud, ada wujud. Kalau bicara wujud itu tertinggi. Ya hanya bisa yang melihat wujud itu sang wujud itu sendiri. Artinya yang bisa melihat Allah itu sendiri. Karena dirimu yang ketika menjadi batin, menjadi gaib, kamu tidak bisa melihat wujud. Tapi merasakan wujud itu bisa. Nah, merasakan itu yang disebut maujud. Nah, yang maujud tadi yang disebut wujud. Nah, wujud itu batin. Ya, merasakan maujud. Yang wujud Allah. Siapa yang bisa menyaksikan Allah? Allah. Tapi rasamu itu yang dianugerahkan oleh Allah disebut maknawiyah, tidak jauh-jauh dari ma'aninya Allah, ya. Ada ka'unnuhu di situ ya. Hayat menjadi hayyun. Ya, kodrat menjadi kudrat. Qadiron ya. Kudrat menjadi qadiron. Iradah menjadi muridan, yang diinginkan. Kamu merasa keinginan itu hanya keinginan Allah. Ketika keinginan Allah kamu tampilkan, ya itu yang diinginkan. Akhirnya kepada wujudnya wujudullah, karena yang diinginkan tadi iradahnya, muridan tadi, nah selaras kan? Nah, selaras ini yang disebut apa? Nah, selaras ini yang disebut bismillah. Kan gitu ya.
Maka kamu yang menyadari menjadi alhamdulillah, bukan ahadulillah tadi. Bukan ahadulillah lagi. Makanya ketika kamu sholat, mengalami tajalli, ya walaupun sholat itu belum selesai, sudah selesai ya. Kembali kepada alam sadar. Nah, terjadi tajalli itu kamu tidak ngerti waktu ruku, waktu sujud, tidak ngerti. Ya. Kalau kamu nggak kembali ke sadar, nanti kembali dengan sendirinya. Karena apa? Ya dia tahu kemampuan. Ya. Sang wujudmu ya tahu kemampuannya. Sang wadah ini tahu kemampuan. Maka akan sadar dengan sendirinya. Nah itu menjawab 3 pertanyaan tadi ya, tentang suhud, ya, tentang kenapa nggak kuat mendengar ya, dan lari, nah itu tajalli. Dan yang pertama tadi tentang sukun ya, lam sukun dan mim sukun. Ya semoga dengan kita selaras ngaji begini, bertambah yakin ya, bertambah yakin Amin, sampai amin, insyaallah. yakin. Amin. Tafadhol. Pertanyaan lainnya. Nah, terima kasih banyak, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang, Bang Sawal. Dari mana abang? Ya, dari ujung timur Indonesia, Bang. Oh, Ternate, Lombok, NTB. Papua. Oh, Papua. Masya Allah, Allah Akbar. Asli Papua. Enggak, Bang. Merantau, Bang, di Papua. Di mana Papuanya? Di Jayapura, Bang. Oh Jayapura. Jayapura. Udah rame di sana. Silakan, Bang Sawal. Silakan Bang Sawal. Mau ditanya Terima kasih, Bang. Abu Waskito. Iya. Pemaparan narasinya yang cukup mengesankan dan juga banyak ilmu yang bisa kita dapati. Tetapi kan semua keilmuan itu bukan sekedar hanya untuk dipaparkan, akan tetapi dipraktekkan. Artinya ketika kita mengetahui tentang pengetahuan tentang tajalli, wujud Allah, sekarang kan kita nyata nih. Artinya kan keilmuan itu harus dinyatakan, yang dikatakan dengan amalan soleh, kan begitu kan bisa dikatakan ketika mengetahui pengetahuan tersebut, ketika dipraktikkan akan menjadi amalan soleh, amalan yang selalu terhubung. Artian saya, pertanyaan saya itu pengetahuan yang disampaikan abang ini secara nyata yang harus kita praktekkan itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa wujud Allah itu harus kita ketahui seperti bagaimana, dan tajalli itu keilmuannya yang harus kita praktekkan itu harus seperti bagaimana? Kan begitu Bang, kan ilmu itu kalau tanpa dipraktekkan kan ibaratnya kan tidak ada manfaatnya, tidak berfaedah. Harus dipraktekkan, harus diamalkan. Artinya kan begini Bang, ketika kita cuma mendapatkan ilmu begini tanpa tahu bagaimana harus cara mempraktekannya, ilmu itu akan menjadi tak bermanfaat untuk kita, hanya sebagai pengetahuan dan bisa jadi saling berbantah-bantahan. Ya. Pahami dulu apa itu praktek ya, atau amalia. Nah, amal itu
tidak jauh dari ilmiah dan alamiah, itu amal. Kan gitu ya. Kalau bicara ilahiyah itu sudah tajalli. Maka kamu kalau ingin praktek amaliyah, ya harus ilmiah dulu. Ya. Ilmiah itu apa? Harus punya ilmu, punya dasar kan gitu. Tapi bagaimana orang yang tidak punya ilmu, tidak punya dasar, amaliyahnya terjadi. Nah, itu yang disebut tadi itu ya. Banyak hal-hal itu yang terjadi tanpa dasar gitu loh. Maka banyak pertanyaan itu di situ. Nah, sebetulnya bukan bertanya tapi menyelaraskan kan gitu. Kalau mau cerita amal banyak kan gitu. Cuman saya tidak mau menceritakan amal itu kenapa. Nah, biar amal itu terjadi kepada dirimu. Praktek itu terjadi pada dirimu. Bukan saya menceritakan praktek saya kan gitu ya. Karena wilayah praktek amaliyah itu nafsi-nafsi. Nah, untuk kisi-kisinya boleh saya ceritakan di sini kan gitu ya. Yang dinamakan amaliyah itu ada kaitannya dengan ilmiah ya, dan alamiah ini kan gitu ya, dan alam ini itu amal. Tapi kalau mencakup ibadah murni ilahiyah kan gitu ya, untuk faktor ibadah kita cukup menyaksikan ya, artinya kita disolatkan oleh imam ya, Allah itu sendiri ya, kita diwudukan oleh imam, kita dimandikan oleh imam, kita dihidupkan oleh hayat tadi, imam tadi. Nah, perasaan seperti itu yang dinamakan ilmu rasa, itu yang disebut ma'nawiyah, ya. Masuk kepada kaunuhu, ya. Qadiron, muridan, hayyun, aliman, kan. Sami'an, basiron, mutakalliman, kan. Nah, ilmu ya yang menjadi keilmuan itu disebut ilmiah ya. Mana yang ilmiah, mana yang alamiah, nah ini perlu kalian sadari sebagai praktek kan gitu ya. Ilmu yang menjadi ilmiah itu dinamakan keilmuan ya. Ada orang menyatakan, oh itu ilmuku, oh berarti kamu menyampaikan ilmumu kan gitu ya. Nah ini secara ilmiah. Nah di sini bisa ranah diskusi, bisa menjadi ranah perdebatan. Jika masih dalam ilmiah ya, keilmiahan kan gitu. Akademik, nah gitu, ilmiah itu akademik. Nah alamiah itu beda lagi. Nah alamiah tidak menuju ilmuku, ilmumu, tapi menuju ilmu itu sendiri yang sendirian. Ya karena al ilmu itu asma Allah. Ya Allah juga kalau bicara ilmu. Ya. Al ilmu yang maha ilmu Allah. Alif lam mim kan gitu ya. Maka ilmu yang tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menghaki, ini yang disebut alamiah. Contoh ya. Bangsa Wali tertarik ke sini, apa karena di sini ada Waskito, ada Andi, kan gitu ya. Ada Power Rangers gitu. Kan nggak mungkin. Kenal aja enggak? Betul tidak? Nggak ada dasar. Ya, masuk ke sini nggak ada dasar. Tapi karena ilmu tadi itu yang disebut alamiah, dorongan yang disebut wahyu atau hidayah. Nah itu alamiah, bergerak dengan sendirinya. Ada yang menggerakkan dengan kekuatan besar. Coba direnungi kan gitu ya. Kenapa saya bisa masuk roomnya Bang Andi? Saya sama hostnya nggak kenal. Ya, sama narasumbernya nggak kenal, sama moderatornya nggak kenal. Kenapa saya bisa ke sini kan itu?
Apakah kamu sengaja? Tidak disengaja. Ya, karena ada dorongan alamiah tadi. Nah, ini yang dinamakan amal, perbuatan ya. Perbuatan kita yang selaras dengan kekuasaan Allah. Ya, dengan semesta ini kekuasaan Allah. Dorongan itu yang disebut semesta. Alam ini yang disebut yang indah-indah ini alam ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada gunung ya. Ada laut. Ada wanita cantik kan gitu. Ada Yuni yang janda yang di Madura kan gitu. Itu alam. Tapi kalau semesta ya, yang kamu rasakan hanyalah dorongan, itu semesta atau yang disebut wahyu ya. Dia tidak wujud ya, tapi efeknya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Kamu seperti didorong, nah itu namanya alamiah ya, dimampukan ya. Mamanya saya nggak punya duit, nggak punya finansial, saya nggak punya waktu luang, saya tidak punya kesehatan yang mumpuni ya, fisik. Tiba-tiba saya ada di Jayapura bertemu bangsawan. Nah itu di luar logika kan, di luar keilmiahan. Ya, ketika ilmumu menjadi ilmu itu sendiri. Ya, jadi tahu ya, makna bicara praktek itu tahu ya, amal. Jadi amalia itu berbeda dengan ibadah. Ya, kalau ibadah itu tadi ya, kita menzahirkan. Kalau tidak lagi sebagai kebutuhan, kewajiban ya, tapi sebagai tajalli. Bagaimana sholat yang tajalli tadi? Kita yang basawal ya, mana yang wilayah amaliyah, mana yang wilayah ibadah. Ya, famangkana yarju liqa rabbi wa may ya'mal amalan sholih. Nah, gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Nah, bicara amal kesolehan kan itu. Bicara ibadah tajalli. Ya gitu ya Bang Sawal, barakallah. Menarik sekali Bang, ketika Awang menyajikan tadi surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Kan itu lanjutan ayatnya kan, faman kana yarjullah falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan itu kelanjutannya. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya, maka berbuatlah amalan yang soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam peribadatan tersebut. Artinya kan amalan soleh itu disebut sebagai ibadah. Ketika perbuatan amalan soleh itu ada kemusyrikan, itu ibadah itu tidak akan diterima, tidak akan menjumpai yang dengan Robmu. Ketika masa kita diciptakan di muka bumi ini, kan Allah katakan bahwa tugasnya manusia ketika dicipta itu di muka bumi hanya untuk beribadah atau menjadi hamba atau mengabdi. Artinya kan kalau kita mau mengabdi, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengabdi dan bagaimana keilmuannya. Yang saya tanyakan kepada abang tadi, artinya kan keilmuan yang abang sudah sampaikan harus selaras tadi dengan rintitan ayat tersebut, bahwa ketika
pengetahuannya kita sudah dapati, berarti praktek caranya untuk beribadah itu harus selaras gitu. Jadi abang tadi belum masuk ya apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi amal-amalan solihah tadi, yang disebut amal soleh tadi itu kesadaran, paham ya? Nah, timbulnya kesadaran itu tadi ada keselarasan antara ilmiah dan alamiah. Nah, itulah nanti dorongan itu yang merasakan tadi itu kesadaran ya. Wahyu tadi yang merasakan itu kesadaran. Nah, gini ya. Kalau masuk kepada wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, ya, masuk kepada ibadah bukan wilayahmu. Kalau kamu ikut di situ yusrik, ya, ada kesirikan di situ. Jadi tidak ada lagi sembah menyembah. Ya, kesadaran itu bukan menyembah. Ya, sekali lagi saya ucapkan ya, kesadaran itu bukan menyembah. Ya, kesadaran itu mewadai. Ya. Karena kamu bukan sadar itu sendiri. Yang boleh ibadah itu yang sadar itu sendiri. Ketika dicampuri menjadi yusrik, ya, maka di situ wala yusrik ibadatihi rabbihi ahada. Ahad. Ahadnya Allah itu bagaimana? Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, sahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya. Bahwa Allah itu bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Al-Araf 172, alastu birabbikum. Adakah aku Tuhan? Allah bicara kepada siapa itu? Kepada dirinya sendiri. Yang menyaksikannya dirinya, sahidna. Nah, amalan soleha ini yang mewadai. Ya, kodratnya amalan soleha ini disebut maknawiyah kaunuhu, ya, yang diperlihatkan, yang dirasakan, ya, ngerti? Yang diperlihatkan itu apakah harus melihat? Tidak kan? Yang diperdengarkan apakah harus mendengar? Tidak. Yang disadarkan itu apakah harus sadar? Tidak. Maka disebut kesadaran. Ya, wilayah kita itu kesadaran wadah gitulah. Maka sadar Allah itu ya Allah sendiri, tidak Masih dengan kalimat abang, apakah yang diperdengarkan itu yang mendengar, yang diperlihatkan itu yang melihat? Karena kalau kalimat itu memang menurut saya bang ya, yang mendengar itu dia dengar, yang ketika didengarkan itu pasti dia dengar. Kalimatnya begini bang, yang mendengar itu belum tentu telinga, yang melihat itu belum tentu mata. Maaf Abang Sawal, Kan pasti melihat. ini maaf Bang Sawal, tadi Abah Waskito sudah menjelaskan. Ini ranahnya dulu Bang, dasar yang awal yang tadi pertanyaan awal Abang dulu dipahamin dulu, jangan langsung naik dulu Bang. Itu tidak bisa seperti itu. Ya kan, kita harus adab dulu dari yang tadi awal pertanyaan Abang, difahami dulu, diresapi, ya kan. Nanti insya Allah tuh Bang, kalau Abang lompat satu level belum tuntas, naik ke level 2 belum tuntas, langsung naik lagi, itu nggak akan ketemu. Sampai kapanpun Abang tidak akan ketemu. Mohon maaf ya Bang Sawal ya, dengarkan dulu Abah kita nih, guru-guru kita ini menjabariahi, ya kan, menjabarkan. Insya Allah dengan adabnya kita menerima, gitu kan. Insya Allah nanti Allah akan beri petunjuk. Ya maaf Bang Sawal ya, lanjut Abah. ya, kita menyatakan saya diperdengarkan, saya diperlihatkan, saya dirasakan. Itulah yang disebut ilmu rasa. Ya, rasa yang diwujudkan, dijahirkan menjadi rasa.
Nah, sejatinya rasa itu yang disebut rahasia. Jadi di sini kita itu rasa gitu loh. Tapi yang menimbulkan rasa itu ya sang rasa itu sendiri, sang rahasia tadi. Maksudnya di situ gitu loh. Bukan lagi rasa yang kamu timbulkan. Tidak ada lagi dirimu kan gitu ya. Wadah kosong kan gitu. Wadahnya wadah kosong. Kesadarannya awalnya kesadaran kosong ya. Nah, ketika kita menyadari karena rasa yang ditimbulkan oleh sang maharasa tadi atau rahasia tadi, nah itu yang disebut kesadaran ilahiyah. Ya, dicerna pelan-pelan Bang, direnungi aja. Gitu ya. Maka kita harus memahami apa sih maknawiyah itu ya. Apa sih pemahaman ka'unnuhu gitu ya. Apa sih maknanya di situ gitu loh. Apa susahnya sih kita kembali menjadi wadah? Ya, kita yang tidak berpikir. Ya, kita yang tidak melihat, apa susahnya? Ya. Awalnya kita ini kan segumpal darah. Ya, yang tidak bisa melihat mata, kaki, rambut. Nah, kita kembali kepada asal kejadian. Hal ata alal insan. Menjadi sulbi ya. Ketika ruh hancur, jasad hancur, yang tertinggal apa? Sulbi. Kesadaran tadi. Nah, di sini ya sumbernya itu cuma ma'ani dan ma'nawi. Ma'ani punya Allah, ma'nawi ya punyamu. Ya, punyamu itu hanya percikan tadi itu loh. Ya, eter. Ya, tetesan, setetes embun, pancaran. Nah, terpercik. Itu yang disebut ma'nawi ya, aka'unnuhu tadi. Nah, wadahmu itu sudah hancur. Ya, ketika segala sesuatu ini tidak bisa diwadahin, ya, sikapmu bagaimana? Hancurkan wadah, hilangkan wadah. Ya, wadah yang kamu punya itu sementara. Contoh gini ya, wadahmu itu gelas. Nah, yang kamu terima itu kerojokan air dari galon atau air terjun. Bisa mewadahi tidak? Tidak, bisa-bisa gelasnya pecah ataupun tumpah, gelasnya terbalik. Tidak ada satupun setetes pun yang terwadahi. Maka sikap bijakmu apa? Fanafillah. Nah, fanafillah ini menghancurkan wadah. Karena kamu sadar yang saya wadahin ini luar biasa gitu ya. Tidak berbatas. Nah, yang bisa begini itu kesadaran, ya. Bukan akalmu, bukan jasadmu, bukan ilmumu, tapi kesadaran itu sendiri. Nah, justru kesadaran itu timbul daripada kamu meniadakan semuanya. Fanafillah, menjadi hitam kelam gelap. Itulah alam Tuhan. Ya, suwung itu hitam kelam gelap. Alam Tuhan itu hitam, bukan putih, bukan biru, bukan kuning, bukan hijau. Secara wujudiahnya itu gelap. Itu Bang, maksud saya sebenarnya. Yang pertanyaan dari awal itu kan sebenarnya tadi ketika Abang katakan harus menghancurkan wadah, harus fanafillah, itu kan kalimat yang dikeluarkan dengan keilmuan Abang. Maksud saya Bang, ketika keilmuan yang mungkin Abang sudah pahami itu disampaikan dengan kalimat yang Abang katakan sebagai ilmu yang Abang pahami, artiannya kan bukan sekedar mengucapkan bahwa kita ini harus hancur,
kepada si pendengar. Artinya ketika si pendengar mengatakan harus hancurkan diri, harus tiadakan diri, harus melihat wujud Allah, itu harus dengan praktek yang memang harus abang sampaikan, karena penyampaian yang abang telah keluarkan dari mulut abang sesuai keilmuan yang abang pahami, itu kan ada pertanggungjawaban yang bagaimana harus orang yang mendengar itu bisa mempraktekkan. Jadi bukan Bisa keilmuan. mengetahui. Ini bukan keilmuan Bang Sawal. Mohon maaf, bukan keilmuan Bang Sawal. Bukan begini maksudnya. Kalimat yang abang, ini kan pemahaman abang yang telah abang sampaikan. Mungkin dari baca kitab-kitab. Saya yang tadi mana kan menyampaikan awalnya itu ilmiah keilmuan. Keilmuan itu ilmiah. Ilmiah. Iya, betul. Tapi kalau sudah lari alamiah, tidak ada keilmuan. Ya, nggak ada ilmuku, ilmumu nggak ada. Yang ada itu hanya ilmu tadi. Nah, ilmu itu disebut al-haqqu minallah. Ya, itu disebut hak. Apakah hak itu beda di luar sana? Nggak ada. Hak itu sama. Jadi fanafila itu bukan metode, itulah disebut hak. Alamnya Tuhan, gitu ya. Bukan Tuhan tapi singgasananya Tuhan tapi bukan Tuhan, gitu loh. Jadi bukan menyampaikan keilmuan saya. Itu disebut al-haqqu minallah. Tentang ilmu itu sendiri, gitu loh ya. Kalau bicara keilmuan tuh masih di ranah perdebatan, didiskusikan, nah itu keilmuan. Iya. Ini sudah masuk alamiah. Jadi pahami tiga itu, ilmiah, arah pembicaraanmu itu kemana gitu ya. Arah yang disampaikan narasumber itu apa gitu loh. Apakah ilmiah, alamiah, atau ilahiyah? Itu harus abang pahami gitu loh. Jangan dicampur aduk. Nggak bisa ini dicampur aduk. Barakallah. Ya insya Allah Bang Sawal, kita juga di sini semua lagi belajar, lagi sedang belajar. Insya Allah dijadikan paham atas pemahaman dari guru kita, Abah Waskito. Jadi yang dimaksud dengan praktek itu kan tadi tidak bisa menjelaskan praktek saya, prakteknya Abah, prakteknya Bang Sawal gitu ya kan. Cuma hanya menjabarkan kisi-kisinya aja Bang. Seperti itu. Nah, itu kembali ke diri abang sendiri. Seperti itu Bang. Jadi saya menyediakan room ini bukan untuk mengadakan suatu perdebatan atau apapun, tidak ada. Kita hanya sharing gitu kan. Yang belum difahami kita duduk manis. Kalau terus ada perdebatan seperti itu ya mohon maaf, nanti saya bisa turunkan. Mohon maaf ya Bang Sawal ya. Bukan perdebatan Bang, saya bukan perdebatan atau apapun itu. Dan begini Bang, setiap ucapan yang kita keluarkan itu berdasarkan kan pemahaman yang kita dapat dari pengetahuan yang kita pelajari. Artinya kan begini, semua informasi yang abang sampaikan ini saya tidak membantah, saya tidak menjustifikasi atau memperdebatkan, bukan. Hanya kan ketika kita mengeluarkan satu kalimat yang kita dengar atau kita melihat, kita baca atau kita pikirkan dari sesuatu bacaan atau dari sesuatu yang kita lihat, itu artinya kan dapat dipertanggungjawabkan oleh diri kita. Walaupun awalnya dengan kisi-kisi tadi yang abang maksudkan dengan penyampaian harus hancurkan wadah, itu kan kisi-kisi. Akan tetapi kan Pencerahan itu bukan dari kalian mengikuti narasi-narasi begini. Bukan kalian mengikuti fatwa-fatwa gitu. Fatwa-fatwa dari beliau-beliaunya yang ahli hakikat, bukan ya. Jadi yang dinamakan pencerahan itu yaitu mengalami Tuhan. Nah, yang bisa mengalami Tuhan itu sadar, kesadaran tadi kan gitu ya. Kesadaran mula yang mengalami Tuhan. Maka
Makanya orang-orang yang berkesadaran yang mengalami pencerahan tadi, mengalami Tuhan, banyak diamnya. Jadi kan kelihatan orang yang kalau tidak mengalami Tuhan ya begitu. Ya. Sifatnya selalu mencampur aduk. Sudah dibilang ya. Di sini bukan pemahaman ya, karena bukan ilmiah. Di sini bukan pencerahan karena bukan ilmiah. Di sini saya mau menjelaskan apa itu alamiah. Alamiah itu yang disebut laisa tadi, diserupai oleh alamiah tadi. Tapi faktualnya ya, yang dinamakan laisa itu ada. Faktualnya sama kan. Yang dinamakan fanafila tadi. Ya. Fanafila itu yang disebut mengalami Tuhan tadi. Ya, makanya mengalami Tuhan itu sudah wilayah yang tidak bisa dijelaskan kan. Harus dialami ya. Yang kesadarannya connect berarti mengalami. Gitu aja kalau saya, nggak ribet. Ya, kalau yang belum connect ya kita hormati ya. Jangan disanggah juga. Mereka masih berjalan juga. Nah, connect kita kesadaran itu menyatakan bahwa ya sebenarnya kita sama kan, laisa itu. Yang bikin berbeda itu ya yang terjadi pada bangsawan tadi kan gitu. Kediriannya kuat ya. Tidak menyatakan diri sebenar diri ya, yaitu Allah sendiri. Ya, makanya Allah menyatakan kan, fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golonganku. Golongan yang sadar Allah. Golongan yang menyadari Allah kan gitu ya. Wadkhuli jannah, baru masuklah surga. Ya, enggak bisa kita langsung masuk surga, harus masuk golongannya dulu. Ya, golongan yang orang-orang sadar ilahi. Maka lampaui dulu ilmiahmu ya. Usulkan dulu ilmiahmu. Baru bisa menginjak alamiah. Ya. Alamiah itu gerak Tuhan ya, bukan gerakmu. Kita cukup menyadari aja. Ya, kita sadari geraknya dulu, kekuasaannya, sifatnya ya, afalnya. Baru tertajalli apa itu yang disebut ilahinas. Setelah kita menyadari kekuasaan Allah pada diri nas, diri manusia, baru tertajalli yang disebut ilahinas. Nah, kul a'udzu birabbin nas, rabbin nas itu wujudnya Allah memanusiakan manusia. Tuh ya. Allah aja memanusiakan manusia. Buktinya apa? Allah bersyukur kepada manusia. La in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku bersyukur pula dengan menambahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Innallaha ma'as sabirin. Siapa orang-orang yang sabar, di situ ada saya. Kata Allah begitu. Ya.
Mukhlishina lahuddin. Ya. Din itu Allah. Siapa dirimu yang ikhlas, aku ada di situ. Nah, itu Rabbin Nas. Perlakuan manusianya Allah. Allah menyuruh kalian asadu bersaksi, ya. Wa asadahum alastu birabbikum, kan gitu. Allah sendiri bersahadat. Allah nyuruh syahadat, tapi Allah sendiri bersahadat. Sayyidallahu annahu, Al-Baqarah, ya. Allah bersaksi bahwasannya sesungguhnya dia. Allah juga melakukan, kan gitu ya. Tidak hanya menyuruh, tapi Allah juga melakukan. Ya, apa, sudah 3:30 ya. Mohon izin fantasi dulu, Abah. Fantasi dengan dunia ini. Terima kasih ya, Mbak. Barakallah. dilancarkan semua yang terbaik dalam puasa.